Hai. Kayak gini. Pembukunya di itu enggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa Mas Nurul Hidayat TV, tentunya baik lagi kita di acara Bisik. Bincang asik. Wow, kali ini ramean ya, bintang tamunya keroyokan 1 lawan 5. Sebenarnya banyak lagi, cuman mereka ini mewakili dari para penulis di sekolah kita nih, yang kemarin baru launching tanggal berapa? Tanggal 12. 12 ya, perpisahan ya. 12. Dan itu ada 10 judul buku. Nah, kali ini kita akan bahas tentang cerita di balik 10 judul buku yang sudah diterbitkan, di launching. Oke, semuanya sehat? Alhamdulillah. Ditanyain satu-satu dulu ya. Ini Nurjana gimana kabarmu, Nurjana? Kabarku baik-baik saja, Pak. Aman ya? Aman. Mel, masih galau Mel? Seperti cerita yang kamu bikin. Lebih galau sekarang. Nila? Sedang merasa lega. Oh, oke. Asri? Alhamdulillah baik. Baik ya. Vidya? Harus berjuang kembali. Ya, hidup itu kan harus seperti itu ya. Kalau datar terus nggak seru gitu. Seperti cerita-cerita yang ada di depan kita semua. Ini antologi ya teman-teman ya, antologi dari kelas 10 sampai ada alumni juga di sini. Bisa dilihat aja, sama nanti novel dari masing-masing ini yang akan kita bahas tentunya sampai acara ini selesai. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran gitu kan, gimana kok bisa sih gitu kan bikin 10 buku gitu kan, prosesnya gimana. Nah, kita akan bahas di kesempatan kali ini. Langsung ya, saya jadi hostnya, biasanya kan si Fitri gitu kan. Tapi karena berbagai macam hal gitu kan, ternyata ya udah hari ini bisanya. Mudah-mudahan ini konten ini bisa menjadi inspirasi buat adik-adik semua yang akan menjadi penulis nantinya selanjutnya dan menerbitkan buku selanjutnya tentunya. Oke, pertanyaan pertama mungkin kan tadi udah kabar ya semuanya ya. Iya, Pak. Mungkin judul bukunya masing-masing deh coba dikeluarkan. Keluarkan buku kita. Ini. Nah, sekarang dari Nila dulu deh, dari Nila. Judul bukunya apa Nila? Judul buku perdananya ini Arafia. Arafia. Oke, sekaligus mungkin Arafia gitu atau judul bukunya itu, kemudian kenapa ngasih namanya itu? Coba kasih penjelasan. Sebenarnya kayak ngarang aja, Pak. Ini nggak ada itu apa sih? Kalau untuk karakternya mungkin ada beberapa yang terinspirasi dari orang-orang di sekitar. Kalau untuk si alur ceritanya murni itu karangan. Karangan. Iya. Oke. Arafia sendiri inspirasinya apakah emang itu dari temen, dari orang-orang terdekat, atau memang udah ketemu aja di kepala gitu? Iya, dari orang-orang terdekat. Oh, ada ya yang namanya Arafia? Iya. Tapi kalau namanya sendiri tuh kayak gimana ya? Seneng aja Arafia. Oke. Yang kedua, Amel. Kenapa Azalea. namanya Azalea? Dan Azalea. mungkin sekilas atau sedikit. Sebenarnya banyak latar belakang yang bisa diterbitkannya novel Azalea ini, dan terutama untuk kenapa sih bisa Azalea gitu. Karena sejak awal dari dulu gitu selalu punya impian kalau ingin menerbitkan suatu novel gitu. Novel pertama itu harus dinamain Azalea. Karena kenapa? Azalea ini namanya cantik gitu, seperti emang bunga azalea ya. Bunga azalea yang memang warnanya sama seperti ini, warna pink indah gitu. Terus juga mempunyai arti yang memang kemewahan gitu, keindahan gitu. Wow, banyak filosofisnya. Iya. Dan itu pun tertuang dalam pertamanya gitu. Azalea itu berasal dari bunga gitu. Nanti ada ceritanya di sini. Oke, di dalamnya juga dijelaskan ya filosofisnya ya. Nah, lanjut Nurjana. Ini nih yang unik nih. Maksudnya berbahasa Inggris loh. Judulnya nih. Judul novelnya yaitu Love Square. Jadi ini tuh sebenarnya isinya tuh menceritakan kayak seperti cinta segi empat. Wow. Biasanya cinta segitiga. Cinta segi empat. Nah, itu yang menariknya tuh ya. Oke.
Jadi itu maksudnya terinspirasi dari, kan tadi kalau Nila sama Amel adalah inspirasi dari mungkin terdekat lah gitu. Kalau Nurjana sendiri sama? Ada dari diri sendiri juga sih, kayak pengalaman gitu. Nggak pengalaman gabung. Pernah terlibat Ini kayak curhatan semua ini bukunya ya. Lanjut Vidya coba Vidya bukunya. Penjaga hati ya. Tuh, kayak judul lagu aja ya. Nah, kenapa ini milih judul apa sih, covernya ada gambar love bukan gitu? Karena kan zaman sekarang itu laki-laki tuh nggak hanya cukup sama satu cewek aja. Waduh. Emang gitu lah, emang gitu kodratnya kan. Sama kayak Pak Guru juga. Enggak ya, bercanda. Nah, terus kan di salah satu toko ini ada gitu tuh cowok yang tetap bertahan walaupun ceweknya itu secuek, pokoknya cowoknya itu tetap ngejaga hatinya gitu tuh. Maka dari itu di sini covernya gambar love, karena ini tuh love-nya di pagar, jadi nggak bakal ngebuka hati buat cewek lain. Dramatis sekali. Emang ini Vidya ini yang paling dramatisnya tuh luar biasa. Lanjut nih, jalan-jalan ini. Jalan kita. Kenapa sih namanya jalan kita? Hidup itu kan perlu perjalanan kayak lika-liku. Nah, ini judulnya jalan kita ini karena rekomendasi dari temen sih sebenarnya. Terus buat itu pilihan itu ya Pak. Yang ini yang keterima yang jalan kita ini. Jadi dipilih yang jalan kita pilihan terbanyak. Voting. Itu kisahnya juga sama dari sekitaran Asri sendiri hidupnya atau kisahnya itu dapat ngaruh semua. Oh, ngaruh semua iya. Kalau ini. Dari baca-baca novel, nonton-nonton film gitu. Sebenarnya ini bukan aku banget gitu. Oh gitu ya. Padahal biasanya kalau menurut dari beberapa penulis itu, buku pertama itu sangat menggambarkan sekali sosok si penulisnya itu. Karena memang ya mau gimana lagi, mau nulis apa lagi gitu kan. Pasti kan nulisnya yang paling dia pahami, yang paling dia dekat gitu dari dia, kehidupannya paling gitu. Kenal. Nah, sebenarnya ide itu kalau menurut kalian ya, mungkin buat teman-teman saat ini nonton pengen banget bikin karya gitu kan, entah itu karya cerpen, karya novel atau mungkin buku yang lainnya, itu ide itu bisa didapat dari mana sih sebenarnya? Coba dari siapa dulu? Dari Asri dulu sekarang. Ide apa nih? Ide membuat karya itu, membuat tulisan itu bisa didapat dari mana? Didapat dari guru pembimbing juga, beliau seperti Bapak Suherman dan Miss Nurul. Ya dari situ Pak dapat idenya. Oke. Kalau Vidya ide itu bisa didapatkan dari mana? Kan kalau Asri dari motivasi, mentor lah ibaratnya ya, dari mentor atau dari guru gitu. Kalau Vidya selain itu apa lagi kira-kira? Bisa dari keseharian kita ngelihat aktivitas orang. Terus kalau lebih dominan kalau Vidya sering baca buku novel. Nah di situ kita tuh bisa dapat ide walaupun secuil, tapi kita dapat terinspirasi dari buku tersebut gitu tuh. Oke, intinya dari karya orang lain dapat inspirasinya. Kalau Nila sendiri kayaknya lebih ke pengalaman juga sama banyak-banyak nonton film, dengerin lagu kayak gitu. Preferensinya ya dari bidang lainnya ya, musik mungkin dari film segala macam. Ada lagi Mel? Kalau untuk ide saya itu sendiri gitu. Ya pribadi, ide itu muncul ketika kita mempunyai sama sih seperti jauhnya pengalaman gitu. Tapi lebih ke diri sendiri gitu. Kayak untuk pertama nih namanya novel perdana, itu idenya kan memang muncul dari awal-awal kita tuh sering membaca gitu. Terus ditambah ketika kita sering membaca, ternyata kisah kita tuh menarik untuk dijadikan sebuah karya gitu. Nah dari situlah timbul ide-ide gitu. Jadi disatukan dan terkumpullah sebuah kalimat gitu. Dan ini kayaknya Amel nih tipe-tipe orang yang makin galau makin banyak karya. Ada loh, serius ada loh. Saya punya temen yang makin galau kayaknya makin produktif loh karyanya gitu, makin bagus gitu. Amel kayak gitu kayak. Oke, kalau dari Nurjana ada nggak tambahannya lagi? Maksudnya ide tulisan itu bisa didapat dari mana gitu?
dari pengalaman dan juga sering lihat film-film. Yang sama ya. Berarti ya dari intinya penulis itu berarti nggak setuju ya kalau mengistilahkan penulis itu harus di kamar aja menyendiri gitu. Enggak, malah kayak ngelihat Nggak kisah berteman. hidup orang itu Enggak juga ya? inspirasi. Harus sosialisasi malah ya maksudnya. Nah itu ya, itu penting, catatan penting karena masih penulis itu masih dianggapnya seperti itu, maksudnya sering menyendiri, tidak bergaul ya kan, di kamar aja hidupnya sama komputer gitu atau sama HP. Nggak depan seperti itu, laptop. tapi harus berteman. Malah ide itu kadang saat ngobrol seperti ini kan kadang-kadang bisa, oh iya bagus nih untuk diceritain gitu ya. Nah oke, tadi ide, kemudian mungkin apa ya istilahnya, cerita. Kadang kalau ide itu kan misalnya, wah idenya pengen bikin misalkan genre romantis atau genrenya sedih segala macam. Nah kalau dari segi menceritakan, oh cerita ini kayaknya layak diceritakan atau tidak gitu, itu gimana sih kalau kalian prosesnya gitu? Karena kadang kita tuh ketika dapat ide kan banyak nih ceritanya, cerita ini gitu di benak kita. Nah kira-kira untuk memutuskan bahwa cerita Azalea atau cerita Arafia ini kayaknya layak deh untuk dipublish gitu, itu gimana sih prosesnya? Proses kreatif ya maksudnya kalau ini. Pemilihannya kalau Nurjana dulu deh, kenapa cerita Love Square itu layak untuk kamu ceritain gitu? Apa sih lebihnya gitu, apa atau mungkin perbedaannya dari cerita-cerita yang lain mungkin yang pernah Nurjana sendiri mungkin pernah baca atau pernah lihat gitu, apa bedanya? Lebih ke kayak cinta sejati gitu sih Pak, si peran utamanya ini. Iya, jadi maksudnya walaupun cintanya yang datang itu Banyak. tapi tetap itu gitu ya, tetap satu. Oke, kalau Amel gimana? Kalau untuk saya sendiri, kenapa buku Azalea ini layak dibukukan gitu? Karena sebenarnya banyak beberapa faktor yang memang mempengaruhi gitu tuh layaknya buku ini diterbitkan gitu. Untuk yang pertama itu salah satunya memang kan Azalea ini terinspirasi dari kisah saya sendiri gitu, dari penulisnya sendiri. Nah sebenarnya ini tuh kelayakannya untuk diri sendiri menguatkan bahwasanya jika cerita ini nih kayak pantas gitu diubah ke kalimat-kalimat dan dijadikan sebuah buku gini. Jadi kayak nanti mungkin untuk orang-orang terdekat saya jadi tahu gitu kisah-kisah yang memang tidak untuk diulang kembali gitu. Jadi untuk hal kayak biar terkenang aja, jadi biar pelajaran ya. gitu, iya Pak. Jadi banyak pelajaran juga yang diambil dari sini, kayak emang cewek tuh harus benar-benar milih banget cowok gitu tuh. Wow, Milih banget ya kuncinya. Milih banget. Next, Nila. Kalau Nila sendiri gimana ya? Mungkin kayak Amel juga jadi pelajaran hidup. Emang ini rata-ratanya kayak gimana ya? Arafia ini kan emang rata-rata dari itu ngehayal sendiri. Iya. Tapi karena ada beberapa faktor juga yang hayalan itu tuh berdasar dari itu pengalaman pribadi. Kayak misalkan kan mungkin dari banyakan anak muda gitu tuh yang kisah cintanya itu tuh masih nyangkut di masa lalu. Iya, benar. Jadi di buku ini tuh Galau-galauin ya gitu ya. kayak gimana sih caranya biar lepas gitu tuh Move dari on masa ya? lalu, iya. Biar enggak itulah, sama yang lebih baru tuh itu kita lebih tahu pengalamannya kayak gimana. Sedangkan kalau yang sama yang masa lalu tuh kayak kita tuh ngulang baca buku 2 kali gitu tuh, endingnya pasti sama. Ya jangan maksudnya jangan mengulang masa lalu karena walaupun ini lagi diulang dari awal lagi tetap sama gitu kayak buku ya. Next. Sri. Oke, kenapa buku Jalan Kita ini layak untuk dibukukan? Bukukan. Ya, apa sih namanya? Kan ini pure ya dapat karangan sendiri, bukan kalau Amel kan dari kisah nyata mungkin, sama Nila juga. Ini mah ya karena bukunya bukan aku banget gitu tuh. Kenapa layak dibukukan? Karena nulisnya ini penuh perjuangan banget. Soalnya nggak ada di kehidupan saya gitu tuh. Gitu tuh, Pak. Udah. Oke. Next. Fit. Kenapa buku Penjaga Hati ini layak dibukukan?
Alasannya ya karena di isi buku ini bukan hanya menceritakan tentang romance atau tentang cinta-cintaan, tapi di sini juga diselipkan tentang perjuangan seseorang itu untuk menggapai sebuah mimpinya. Jadi buku ini ada apa ya, ada beberapa motivasi untuk kita yang sedang menggapai mimpinya gitu. Selain itu juga di sini kita bisa apa ya, kita bisa mengambil sebuah pelajaran tentang bahwa nggak semua pria itu apa ya, nggak semua pria itu sama gitu. Pasti ada cowok yang bisa jaga hati untuk satu cewek aja, walaupun sikap cewek itu ya dingin, cuek, pendiam, apalah itu pokoknya ada, walaupun ya nggak banyak. Oke. Ada lah. Jadi intinya di setiap buku ini teman-teman ya yang mereka tulis itu terselip pesan gitu kan, terselip mungkin pelajaran melalui tokoh, melalui cerita yang ada di dalam buku itu. Jadi layak untuk kalian baca gitu bukunya ya. Nah sekarang kalau tadi kan mungkin pengen tahu juga ya, pengen tahu lebih teknis lagi. Ini berapa halaman sih kalau Arafia? Ada 184. 184 Iya. halaman. Iya. Kalau Azalea? Kalau Azalea itu 248. Wow, tebal banget ya. Udah ya guys. Kalau ini 130. 130 ya, lebih ringan ya. Terus Vidya? Kalau penjaga hati ini tebalnya 254. Wow, masih 200-an ya. Ini untuk Azalea ini tebalnya itu Jalan kita. Untuk jalan kita ini tebalnya ada 252 halaman. Oh, iya ternyata emang banyak kan yang sudah lebih dari 200 halaman ya. Ini awal-awal masih SMA loh teman-teman ya. Kita tunggu karya-karya selanjutnya tentunya. Tapi sebelum itu motivasi juga lah buat teman-teman ataupun adik-adiknya gitu kan. Kenapa sih harus menulis? Kalau menurut kalian tuh apa sih pentingnya nulis itu? Kenapa kita tuh dalam minimal umur hidup tuh harus nulis atau menerbitkan buku itu? Kenapa sih gitu? Mungkin paling punya jawaban sendiri kenapa penting nulis. Karena kan udah ngalamin ya proses nulis itu ya enggak enaknya kayak gimana gitu. Mungkin banyak enggak enak ya kali ya karena kalian kan ibaratnya ya namanya lingkupan sekolah kan. Harus ada tuntutan mungkin awal-awal mungkin gitu kan. Awal-awal mungkin karena wah nggak mau dong nilainya jelek gitu kan. Mungkin kan gitu kan. Awal-awal gitu, awal banget. Mungkin setelah ngalamin proses ini, oh ternyata nulis itu asik juga, nulis itu ternyata menyenangkan, membanggakan mungkin dari ketika misalkan karya itu dibaca sama orang atau ada yang ngechat misalkan makasih ya bukunya atau kata-kata yang udah kamu bikin gara-gara itu aku yang tadinya mau bunuh diri nggak jadi misalkan. Kan sudah jangan salah loh, banyak yang kata-kata itu ataupun dalam buku itu sedasar itu gitu, banyak menyelamatkan orang karena kan kata-kata itu katanya ibaratkan peluru. Kalau peluru yang sebenarnya kan kalau ditembakkan ke kepala mematikan ya kan. Kalau ini ditembakkan itu membuat hidup gitu. Nah, mungkin kalian sendiri punya pengalaman ataupun mungkin kesan gitu kan. Gimana menulis, pentingnya menulis itu. Mungkin dari siapa dulu ya sekarang? Amel. Silakan Mel, dari Amel dulu kan. Ulang lagi. Pentingnya nulis tuh ya gimana gitu cerita. Kenapa sih harus nulis gitu aja pertanyaan. Kenapa ya harus nulis gitu? Untuk saya sendiri gitu tuh kayak kita tuh ketika sedang merasakan sesuatu, entah itu sedih, entah itu bahagia, emang tipe orang yang selalu mencatat gitu di buku yang emang khusus kayak hari ini kegiatan. Oh kayak diary dulu ya. Jadi kayak dari situ pas dibaca-baca lagi, oh iya ya gitu. Ternyata menarik juga gitu. Jadi kayak mungkin sangat rugi jika tidak abadikan gitu. Oke. Iya. Next, Nila. Kalau Nila sendiri mungkin hampir mirip sama Amel, tapi beda lagi kalau Nila misalkan lagi ngerasain kayak sesuatu yang emang nggak enak banget itu kayak kita tuh ngehayal, kalau hidup kita gini terus ditulis nanti, nah ternyata itu tuh kayak membuang energi negatif gitu ya, gitu semacamnya. Jadi bisa buat nyembuhin diri sendiri juga. Mental ya mana. Oke. Pentingnya menulis. Halo Aku Asri.
bisa apa tadi pertanyaannya? Pentingnya nulis. Pentingnya nulis. Menulis itu kan cara kita untuk menuangkan ide, gagasan ataupun pendapat dalam sebuah tulisan, kan? Jadi menulis itu Jadi menulis itu penting gak sih? penting banget menulis itu penting banget. Dapat nambah kosakata juga, melatih kosakata di Dapat cuan nggak? Salah satunya. salah satunya itu sih. Oke, kalau Vidya motivasi nulisnya lah, ibaratnya lah gitu tuh lah, biar gampang motivasi atau kenapa harus nulis. Silakan. Kenapa kita harus nulis? Kenapa kita harus nulis? Karena kita di dunia ini nggak selamanya hidup. Terus Vidya juga kan ada salah satu teman terinspirasi gitu. Nah sudah gitu Vidya suka nulis gitu. Karena biar dikenang aja gitu. Oh iya, jadi kalaupun walau meraga kita udah nggak ada, tapi buku kita nih masih terpampang. Namanya gitu. masih ada. Namanya masih ada, oke. Hidup Nurjana? menulis. Menulis untuk hidup. Pentingnya menulis Iya. itu menuangkan sebuah idenya tuh melalui menulis kan Pak. Jadi biar nggak hilang aja gitu. Oke, jadi biar nggak Biar kabur. Ya. diabadikan, Karena kan ada kata-kata Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah, ikatlah ilmu dengan menuliskannya kan. Nah, itu bisa jadi inspirasi juga intinya. Karena kalau dihafal mungkin suatu saat Iya. ada kecelakaan Iya, seperti hilang. gitu kan. Kalau kita kan di kelas juga gitu kan, pentingnya nyatet dong gitu. Itu kan supaya next Bisa ataupun dibaca lagi, bisa diulang diulang lagi lagi, gitu. diulang Walaupun kita mungkin ibaratnya sudah lupa gitu kan, tapi kan oh iya ada catatannya gitu. Nah, ini pentingnya nulis. Oke, terakhir ya, tadi udah mungkin pesan gitu kan, ataupun mungkin motivasi kalian dalam menulis. Mungkin terakhir ini kan biasanya ketika penulis itu melahirkan karya tulisnya berupa buku ataupun tulisan ya, ibaratnya kan berpanjanglah usia si penulis tersebut kan. Tapi kadang-kadang buat pembaca yang sudah suka sama bacaan ataupun sama tulisan kita, pasti akan nanya gitu kan, baru kita nerbitin 1 bulan nanya kapan nerbitin buku lagi. Nah kalian nah kalau kalian ditanya kayak gitu, Nila kapan nerbitin buku lagi gitu. Gimana pertanyaan jawabannya? Kalau nggak kesiangan. Kapan kamu mau punya rencana untuk menerbitkan buku yang kedua? Ini kan pertama kan. Next, apakah sudah rencana tahun depan atau sudah punya rencana tahun ini lagi? Gitu. Kayaknya belum. Waktu deket-deket ini belum. Belum ya? Iya. Masih belum kepikiran Masih. gitu. Masih mencari inspirasi. Nah, karena emang masih proses pengalihan juga kan ya, pengalihan maksudnya dari SMA menjadi Penyesuaian. mahasiswa, ya Iya. penyesuaian ataupun sudah dari di luar dari sekolah lah gitu. Nah, itu mungkin tapi tetap ya kita tunggu karya kalian selanjutnya yang tentunya akan sangat membanggakan kita gitu kan. Dari pihak sekolah pun akan sangat bangga punya alumni-alumni yang tetap berkarya, apalagi sampai suatu hari nanti kan kita main ke toko buku terpajang nama kita gitu kan di sana, kan luar biasa gitu. Amin. Nah, itu yang membanggakan bukan cuma diri kita sendiri, tapi orang-orang yang sekitar kita pun akan ikutan bangga dengan kita. Itu sih yang paling pentingnya adalah bahwa menulis itu tadi itu ya, menulis itu adalah untuk memperpanjang usia kita, untuk memberikan manfaat tentunya untuk banyak orang. Itu aja mungkin ya untuk episode kali ini. Sampai berjumpa tentunya di kesempatan selanjutnya. Terima kasih buat Nila, Amel, Ya, Pak, sama-sama. Nurjana, Vidya sama Astri, semuanya sukses di nggak cuma di kepenulisannya tapi di bidang yang lainnya juga. Ditunggu suara kemenangannya. Wow. Nanti Pak Guru ini udah diterbitin nih misalkan kan, Pak Guru udah lulus ini nih ya kan, tunggu kabar-kabar baiknya lah ibaratnya ya. Amin. Kita tunggu. Oke, buat teman-teman juga tetap berkarya, tetap belajar. Intinya di kesempatan kali ini adalah kita boleh sepandai apapun, tapi kalau selama tidak menulis itu akan hilang dari sejarah masyarakat, itu dari Pramudia Antatatur ya. Oke, itu aja. Mungkin untuk kesempatan kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.